Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas tentang kompetensi teknis kesehatan umum, teman-teman. Jadi di sini bisa untuk semua jurusan kesehatan ya, entah itu keperawatan, entah itu bidan ya, karena di sini membahas tentang kesehatan umum. Jadi seperti biasa bakalan ada 5 soal yang kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja baca soal nomor 1. Nah ini dia soalnya, kita baca bareng-bareng. Berikut ini yang merupakan jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal kesehatan daerah kabupaten kota terdiri atas kecuali. Oke teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah apa saja jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal kesehatan daerah, yaitu kecuali ya, berarti yang tidak termasuk. Oke, kita lihat yang A, pelayanan kesehatan ibu hamil, B, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, C, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, D, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan SMP, E, pelayanan kesehatan penderita hipertensi. Nah, yang A udah jelas ya, pasti pelayanan kesehatan ibu hamil, standar pelayanan minimal kesehatan daerah kabupaten kota ya. Nah, kemudian yang B, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, itu pasti juga. C, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, ini seperti pemberian obat cacing, terus itu imunisasi di sekolah-sekolah SD ya, teman-teman. Jadi ini juga termasuk. Yang D, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan SMP. E, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, teman-teman. Nah, jadi di sini jawaban yang kecualinya adalah yang D, teman-teman. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan SMP ya. Dan jadi jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal di kesehatan daerah kabupaten kota itu terdiri atas ada 12, teman-teman ya. Bisa kalian searching juga di Google, salah satunya adalah kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, penderita hipertensi ya teman-teman, kemudian kesehatan pelayanan kesehatan lansia, usia produktif kayak gitu. Nah, jadi yang tidak termasuk itu adalah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan SMP. Gitu ya, jadi nomor 1 itu poin 5-nya ada di D. Lanjut ke soal nomor 2. Lanjut, ini dia soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Standar teknik pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan meliputi, kita lihat optionnya. A. Standar jumlah dan kualitas barang dan jasa pengiriman. B. Standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia kesehatan. C. Tanggap terhadap daerah yang berpotensi bencana provinsi. D. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. E. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan. Nah, jadi kira-kira apa aja nih standar teknik pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan? Itu ada 3, teman-teman ya. Yang pertama itu standar jumlah dan kualitas barang dan jasa. Kemudian yang kedua standar jumlah dan kualitas personil atau sumber daya manusia kesehatan. Dan yang ketiga itu adalah petunjuk teknis ya. Nah, jadi yang A itu salah ya, nggak termasuk karena dia nggak ada pengirimannya, teman-teman ya. Dia cuman standar jumlah dan kualitas barang dan jasa. Kemudian yang keduanya itu, nih jawaban yang benar adalah yang B, standar jumlah dan kualitas personel sumber daya manusia kesehatan. Dan yang satunya lagi, yang ketiga itu adalah petunjuk teknis, teman-teman. Petunjuk teknis ya. Nah, atau kalau kalian mau searching di Google juga boleh ya, teman-teman, yaitu petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar ya, itu dia. Nah, jadi di sini nomor 2 poin 5-nya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini dia soal nomor 3, teman-teman, kita baca bareng-bareng. Jumlah tablet tambah darah ada standar pelayanan minimal kesehatan daerah kabupaten kota untuk pelayanan kesehatan ibu hamil adalah. Oke, teman-teman, di sini itu soal FR tahun lalu juga yang SKB waktu itu aku dapat soal ini, teman-teman ya. Standar tablet tambah darah untuk ibu hamil, minimal ibu hamil harus mengkonsumsi 90 tablet tambah darah ya, berarti selama 3 bulan berturut-turut kayak gitu. Nah, jadi di sini minimal ibu hamil mengkonsumsi 90 tablet tambah darah ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, poin 5-nya. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4 ya, kita baca bareng-bareng nih. Oke. Pengertian kesehatan umum menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 adalah.
Oke, ini tuh gampang banget ya, tinggal kalian searching aja di Google, isi Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 itu adalah yang E. Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, teman-teman. Jadi, isi dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 itu adalah yang E nih, teman-teman. Ya. Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis ya. Jadi poin tertinggi, poin 5-nya adalah yang E. Teman-teman, oke lanjut ya ke soal yang terakhir. Oke lanjut, ini dia soal nomor 5, kita baca bareng-bareng. Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek kewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional merupakan isi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pada pasal. Oke, di sini berbicara tentang pasal ya teman-teman, yaitu isinya adalah setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, pelayanan profesi, SPO merupakan isi dari pasal, yaitu yang B teman-teman, pasal 66. Jadi kalian coba buka lagi ya Undang-Undang Nomor 36 ya, ataupun semua undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan dan dibaca-baca lagi ya, takutnya nanti keluar. Jadi dipelajari aja dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini dia tadi 5 soal dari aku dan juga yang bertanya-tanya gimana caranya untuk gabung di tryout Sobat P3K. Aku bakalan cantumin tutorial joinnya di sini. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik. Terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya, yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke. Itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakalan rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan
nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah ini dia. Nah ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah di sini kalian tinggal mulai aja. Oke, kemudian mulai tes. Nah di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai try on. Nah di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah di sini ada waktunya. Nah ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman, beda dari aplikasi yang lainnya. Oke, nah misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, itu kita klik next, misalnya itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal klik jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya, kemudian nah ini dia jawaban yang benarnya, kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman. Maaf, karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya teman-teman, kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, itu dia tadi gimana cara untuk bergabung di tryout Sobat P3K dan cara pembelian ebook P3K Bidan teman-teman, dan semuanya udah aku cantumin di description box aku. Jadi tinggal klik aja di description box aku ya. Di situ udah aku cantumin nomor WhatsApp-nya dan juga link untuk join ke tryout Sobat P3K teman-teman. Dan aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton video aku, dan yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di like, comment, serta video apa lagi yang harus aku bikin. Dan jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.